Episode 109 Kinmu berpamitan kepada Nenek Si, lalu melanjutkan perjalanan bersama Kaisar Yanfeng. Di belakang mereka, naga Kilin mengikuti dengan setia. Dalam perjalanan, Kinmu mengajarkan teknik penciptaan roh dari Great Educational Heavenly Double Scripture kepada Kaisar Yanfeng, lalu memberikan Overlord Body Sri Elixir teknik. Latih kedua teknik ini secara bersamaan sambil berjalan, kata Kinmu. Setidaknya tubuhmu akan menjadi lebih kuat, dan teknik ini juga akan membantu memulihkan luka-lukamu. Awalnya Kaisar Yanfeng merasa ragu, namun setelah mencoba melatih kedua teknik tersebut, warna kulitnya perlahan membaik. Ia tersenyum dan berkata, teknik ini benar-benar luar biasa. Aku bahkan bisa berkultivasi sambil berjalan. Rasanya kekuatanku mulai kembali. Teruslah berlatih, jawab Kinmu. Saat kamu mencapai tahap keberhasilan awal, luka-luka di tubuhmu akan pulih dan fisikmu menjadi lebih kuat. Setelah itu, aku akan mengajarkan teknik penciptaan hantu untuk memperkuat dan menstabilkan jiwamu. Kemudian kita bisa menggunakan obat-obatan untuk mengobati jiwa dari sisi lain. Dengan begitu, luka pada tubuh dan jiwa dapat ditangani secara bersamaan. Saat waktunya tiba, luka jiwamu akan pulih sepenuhnya. Kinmu tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Sekarang aku sudah mengajarkan teknik kitab suci iblis surgawi kepada Kaisar. Haruskah aku mengajaknya bergabung dengan kultus suci surgawi? Jika iya, jabatan apa yang cocok untuknya? Ia melirik Kaisar Yanfeng sambil menyembunyikan senyum lisik. Saat ini aku masih kekurangan Raja Surgawi. Jika aku bisa membuat Kaisar bergabung dan menjadi Raja Surgawi kultus suci surgawi, bukankah seluruh kekaisaran perdamaian abadi pada akhirnya akan menjadi milik kultus kami? Sementara itu, Kaisar Yanfeng berlatih dengan tekun. Tubuhnya semakin kuat dan ia berhasil memulihkan ki vitalnya sedikit demi sedikit. Namun, tanpa harta surgawi, kemajuan kultivasinya tetap memiliki batas. Kinmu sendiri juga berkultivasi dengan santai. Ketika ia menjalankan Overlord Body Sri Elixir teknik, 5 berkas cahaya turun dari langit. Kelima elemen dalam tubuhnya terhubung dengan bintang-bintang unsur di langit, menarik kekuatan bintang untuk meningkatkan kultivasinya. Kaisar Yanfeng tercengang. Dia masih berada di alam 5 elemen. Selama ini, ayah selalu mengira Kinmu telah mencapai alam 6 arah. Kemampuan Kinmu sudah setara dengan para ahli di tingkat itu, bahkan kultivasinya pun tidak kalah dari mereka. Karena itulah ia tidak pernah menyangka Kinmu masih berada di alam 5 elemen. Kitab suci iblis surgawi benar-benar luar biasa, pikir Kaisar Yanfeng kagum. Namun, ia tidak mengetahui bahwa sebagian besar ki vital Kinmu berasal dari Overlord Body Sri Elixir teknik. Teknik yang saat itu juga sedang ia latih. Sebenarnya, kultivasi Kinmu memang telah mencapai puncak alam 5 elemen dan hanya selangkah lagi memasuki alam 6 arah. Ia hanya menunggu para penguasa bintang. 5 elemen dalam tubuhnya benar-benar stabil sebelum melakukan terobosan. Mereka berjalan selama 4 hari dan bermalam di alam terbuka. Saat tiba di kota berikutnya, Kinmu membeli berbagai ramuan obat. Bagi Kaisar Yanfeng, ini adalah pertama kalinya ia mengalami perjalanan yang begitu berat. Kedua kakinya dipenuhi lecet akibat berjalan jauh. Di sebuah penginapan, Kinmu menyiapkan bak kayu berisi air ramuan dan menyuruh Kaisar berendam sepanjang malam. Kaisar tertidur di dalam bak tersebut. Keesokan paginya, ketika terbangun, ia terkejut mendapati semua lecet di kakinya telah hilang. Tubuhnya juga terasa jauh lebih ringan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di perbatasan prefektur Prey. Di sana, mereka melihat banyak praktisi seni surgawi mengejar para penduduk desa, mencambuk serta memaki mereka. Tanah ini milik sekte Gunung Doa. Para praktisi itu tampaknya merupakan murid sekte Gunung Doa yang menguasai teknik petir. Mereka menggunakan formasi petir untuk mengintimidasi dan menggiring penduduk ke satu tempat. Kaisar telah memerintahkan pemulihan sistem leluhur. Tanah sekte harus dikembalikan kepada sekte. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi membayar kepada kerajaan. Kalian hanya perlu memberikan persembahan kepada sekte Gunung Doa. Seorang penduduk desa berani membantah. Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, sambaran petir langsung menghantam dan membunuhnya di tempat.
Qin Mu berhenti dan mengamati dengan kening berkerut. Wajah Kaisar Yan Feng menjadi gelap. Ini benar-benar melawan hukum dan akal sehat, katanya dingin. Saat melewati prefektur-prefektur lain, mereka melihat kekuatan berbagai sekte kembali bangkit seperti bara api yang menyala kembali. Mereka merebut wilayah, menjarah kekayaan, dan membagi-bagi tanah sesuka hati. Kekacauan yang sudah ada semakin parah. Bencana salju sebelumnya telah menghancurkan kehidupan rakyat. Kini, tindakan para sekte yang merampas tanah dan menjadikan rakyat sebagai budak pertanian hanya memperburuk keadaan. Bahkan bantuan bencana dari pemerintah pun berhenti tersalurkan. Jumlah orang yang kelaparan dan mati kedinginan meningkat drastis hingga sulit dihitung. Melihat keadaan itu, Kaisar Yan Feng semakin giat berkultivasi. Ia berusaha memperbaiki harta surgawinya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika mereka tiba di prefektur Harmony, Qin Mu langsung menuju kediaman penguasa kota. Hakim prefektur Harmony datang menyambutnya. Ia sempat melirik Kaisar Yan Feng, tetapi tidak mengenalinya. Kultus Master, sapanya hormat. Kita bicara di dalam, kata Qin Mu. Mereka memasuki kediaman sementara naga Kilin mencari tempat untuk beristirahat. Mendengar perut Kaisar Yan Feng berbunyi karena lapar, Qin Mu berkata, "Hallmaster Duanmu, tolong berikan semangkuk nasi untuk kakak ini." Hakim tersebut adalah Duanmu Jing, Master Balai Pakaian Bersih dari Kultus Suci Surgawi. Ia segera memerintahkan pelayan membawa Kaisar Yan Feng makan. Sambil tersenyum, ia bertanya, "Mengapa Kultus Master membawa seorang biksu tua?" Qin Mu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia langsung bertanya, "Bagaimana keadaan ibu kota?" "Tidak baik," jawab Duanmu Jing. "Sebagian besar Taois dan biksu dari sekte Dao serta biara petir besar telah berkumpul di ibu kota. Dao Master dan Rulai telah mengeluarkan dekrit yang mengakui putra mahkota sebagai kaisar perdamaian abadi yang baru. Upacara penobatannya akan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan ketiga. Saat ini, para mata-mata putra mahkota masih berkeliaran mencari siapa saja yang menyerupai kaisar untuk dieksekusi." Qin Mu mengangguk pelan. Situasi itu tidak jauh berbeda dari perkiraannya. Duanmu Jing melanjutkan, "Kini putra mahkota memegang kekuasaan besar. Banyak keluarga berpengaruh telah berpihak kepada kaum Buddha dan Tao. Sebagian keluarga besar di ibu kota juga berbalik mendukung mereka. Ibu kota sekarang dipenuhi berbagai kelompok dengan kepentingan masing-masing. Penjahat dan orang jujur bercampur menjadi satu. Bisa dikatakan kota itu tidak lagi berada di bawah kendali kaisar. Putra mahkota juga telah mengeluarkan perintah untuk mengembalikan tanah-tanah milik sekte kepada pemilik lamanya." Selain itu, Duanmu Jing berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Utusan dari negara Wolstor datang untuk berdamai. Sebagai syaratnya, putra mahkota menyerahkan 16 prefektur kepada mereka. Utusan dari Kekaisaran Barbarian Di juga datang untuk membahas penyerahan wilayah sebagai kompensasi." Qin Mu tersenyum tipis, benar-benar mudah menghabiskan warisan leluhur. Putra mahkota itu terlalu bodoh dan pengecut untuk menjadi seorang kaisar. Duanmu Jing merasa bingung karena Qin Mu tampak sangat tenang. Ia tidak tahu bahwa Qin Mu tidak pernah menganggap dirinya sebagai warga Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sejak kecil, ia adalah anak yang ditinggalkan para dewa di reruntuhan besar. Karena itu, ia tidak memiliki keterikatan emosional terhadap kerajaan tersebut. Penobatan pada tanggal 6 bulan ketiga. Benar-benar hari yang cocok untuk pembunuhan, pikir Qin Mu. Lalu ia bertanya, "Apakah kalian sudah menemukan keberadaan Imperial Preceptor?" "Sudah." Mata Qin Mu langsung berbinar. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya kepada Duanmu Jing. "Siapkan semua ramuan yang tertulis di sini dan simpan di kota prefektur." "Venerate." Duanmu Jing segera menerima perintah. Setelah itu Qin Mu memanggil Kaisar Yan Feng dan Naga Kilin. "Ayo, kita pergi." "Tapi aku belum makan sampai kenyang," protes Kaisar Yan Feng. Qin Mu tersenyum. "Aku akan membawamu menemui Imperial Preceptor. Kita bisa makan di perjalanan." Begitu mendengar nama Imperial Preceptor, Kaisar Yan Feng langsung meletakkan roti kukus di tangannya. Wajahnya menjadi serius. Qin Mu membawanya naik ke punggung Naga Kilin. Ia sendiri berdiri di atas kepala makhluk itu. Naga Kilin menginjak awan api dan melesat melintasi langit.
Angin dingin menerpa wajah Kaisar Yanfeng hingga ia terus bersin. Melihat itu, Qin Mo melepaskan api hangat yang langsung menyelimuti tubuh mereka. 2 hari kemudian, naga kilin mendarat di sebuah pegunungan yang sangat panas. Cahaya berwarna-warni bersinar dari sebuah lembah yang dipenuhi uap. "Sinar dewa!" seru Kaisar Yanfeng dengan wajah muram. "Dan ada bau darah. Darah dewa!" Qin Mo membawanya ke sebuah desa di dekat lembah itu. Di sana terdapat sebuah danau darah. Di tepinya berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan sungai kecil mengalir di belakangnya. Seorang wanita berbulu musang putih berdiri di tepi sungai. Perutnya tampak sedikit membesar, menandakan bahwa ia sedang hamil. Di sampingnya, seorang pria paruh baya sedang mencuci pakaian menggunakan tongkat kayu. Begitu melihat pria itu, Kaisar Yanfeng membelalakkan mata. "Imperial Preceptor!" Ia segera berlari menghampiri. Namun saat melihat noda darah di dada pria itu, langkahnya terhenti. "Pembimbing kekaisaranku," suaranya bergetar. "Bagaimana kau bisa terluka separah ini?" Imperial Preceptor tersenyum pahit. "Bukankah Yang Mulia juga berada dalam kondisi yang sama?"